Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala saniful kitab Hadratus Syekh rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal ahlan ahlan. Sampai pada pembahasan sifat wahdaniyah. Kok masih apal ini? Kok masih apal? Hari ini kita bahas sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu asal katanya dari wahid, tapi dibangsakan satu, maknanya Allah itu tidak berbilang-bilang, bangsa satu. Satu itu kalau mau dimengerti, satu itu bilangan, dua bilangan, tiga. Bedanya apa bilangan satu dan bilangan dua? Hah? Jumlah. Satu yang bagaimana? Dua yang bagaimana? Tiga yang bagaimana? Satu itu enggak ada lainnya. Kalau dua ada lainnya, tiga apalagi. Itu loh. Jadi satu
itu untuk menggambarkan Allah itu bangsa satu, maknanya bangsa yang nggak ada lainnya gitu. Sesuatu yang keadaan dirinya itu semuanya nggak ada lainnya, hanya ada pada dia doang gitu loh. Mereka disebut bangsa satu. Satu disebut namanya satu-satunya gitu loh. Jadi satu yang nggak ada lainnya atau satu-satunya itu tok til. Jadi yang harus kita mengerti dari Allah itu esa, bukan cuma ngerti artinya satu, bukan. Wa ilahukum ilahun wahid, bukan oh Tuhan itu ya satu, bukan cuma ngerti satu, tapi ada batasan yang mana ulama memberikan tuntunan agar kita mengerti secara jelas tentang sifat Allah. Yang pertama kita harus mengerti pada keadaan keesaan Allah dalam 3 hal. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Kan kita ini mengenal sesuatu 3, mengenal zatnya, mengenal sifatnya, dan mengenal perbuatannya. Kayak ngomong koim, mana orangnya? Belum. Dwi dah. Dwi itu namanya. Barangnya apa? Orang. Ya. Zatnya apa Dwi itu? Zatnya ya ada dagingnya, ada tulangnya, ada. Sifatnya mana sifatnya? Itu tinggi, ganteng, putih, itu sifatnya. Pekerjaannya apa? Ya ngaji, ya jalan, ya duduk. Kita mengenali sesuatu hanya itu, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Lah, begitupun kita mau mengenal Allah, gitu loh. Nah, secara bahasa zat itu apa? Secara bahasa zat itu apa? Zat itu secara bahasa materi. Materi itu ada zat padat itu kan ya. Ada zat cair, ada zat gas, itu zat secara bahasa, secara umum. Artinya orang sekolahan, orang pendidikan, orang mana mengartikan zat ya begitu ngartiinnya. Zat itu sesuatu yang terdiri dari materi-materi yang rupanya ada materi yang padat, ada yang gas maupun ada yang cair. Lah kalau Allah disebut zat, mestinya maknanya sudah kita bahas yang kemarin, mukhalafah lil hawadis. Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Terus zatnya Allah berdiri pada dirinya sendiri. Yang berikutnya zatnya Allah esa. Ini zatnya Allah itu ya bukan materi yang berupa padat, cair atau gas, ya bukan gitu loh. Kenapa? Karena zat yang rupanya materinya itu cair, padat atau gas, itu keadaan zat itu pasti diliputi ruangan dan memiliki massa. Tahu massa enggak ente? Bukan massa PDI, bukan. Lu mengerti massa PDI doang. Massa itu apa? Berat jenis atau timbangan, ada beratnya gitu loh. Mau itu cair, mau itu padat, mau itu gas, pasti ada ruangannya dan pasti ada timbangannya. Gas atau angin bisa ditimbang nggak? Bisa nggak? Ya kalau ente ambil begini ya susah menimbangnya, Pak. Ya,
Kalau ente masukin ke tabung, nah ditimbang tuh. Kalau kemarin masa corona orang nyari oksigen, padahal banyak oksigen, orang nyari oksigen kemana-mana. Kalau mau beli oksigen ditimbang dulu, belinya berapa? Botol, 2 botol. Berarti ada ruangannya, ada masanya lah. Zatnya Allah itu yang nggak diliputi ruangan dan yang nggak terkena masa, gitu loh. Nah, zat yang begitu itu kamu nggak akan jumpai di jagat ini, gitu loh. Selain zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dikatakan satu-satunya, gitu loh. Nggak ada zat lain yang begitu, nggak ada. Zat yang lain semuanya terkena masa, ada ruangannya, keadaannya terbatas. Nah, zatnya Allah nggak demikian, gitu loh. Yang bagaimana kamu nggak disuruh mikirin yang bagaimana, enggak. Kamu disuruh tahu zatnya Allah mukhalafah lil hawadis, gitu doang. Nggak disuruh tahu yang kayak apa ya, yang gimana, enggak. Kalau dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya lah. Kenal dirinya bagaimana? Ya tadi kenal, oh kalau zatnya saya ini, zatnya makhluk seluruhnya, mau malaikat, mau jin, mau hewan, manusia, siapapun yang wujud di jagat ini zatnya pasti berupa materi yang diliputi oleh ruangan dan punya berat. Kita nyebut namanya jirim, gitu loh. Dalam bahasa tauhid disebut jirim, dalam bahasa umum disebut benda. Ya, mau itu benda padat, mau itu benda cair, mau itu benda zat. Setiap benda pasti diliputi apa? Ruangan dan diliputi massa. Zatnya Allah tidak demikian. Jadi yang harus kita ketahui pada dirinya Allah, yang pertama kita mengenal zatnya Allah, bahwa zatnya Allah itu esa. Yang kedua sifatnya Allah. Yang ketiga perbuatannya Allah. Ketiganya ini esa. Ini mau kita kenali semuanya. Mustahil Allah itu berbilang. Mustahil Allah itu ada lainnya, gitu loh. Zatnya ada lainnya ya mustahil, sifatnya ada lainnya ya mustahil, perbuatan Allah yang seperti perbuatan Allah kok ada lainnya juga mustahil. Jadi wong namanya satu-satunya kok ada lainnya, ya nggak mungkin, gitu loh. Kalau sudah ngomong satu-satunya berarti nggak ada lainnya, gitu loh. Kalau ada lainnya hukumnya mustahil. Ada lainnya pada zat Allah hukumnya mustahil. Ada lainnya pada sifat Allah hukumnya mustahil. Ada lainnya pada perbuatan Allah hukumnya juga mustahil. Nah, sekarang kita mau menjelaskan pengertian Allah esa pada zatnya. Artinya zat Allah itu tidak tersusun-susun. Kalau zatnya makhluk, zatnya alam, zatnya benda, itu keadaannya tersusun-susun. Tersusun-susun dari beberapa anggota. Ya? Kita, wujud kita ada apanya? Tangan, kepala, kaki, komplit dah. Maka zatnya Allah bukan zat yang tersusun-susun seperti zat kita, gitu. Allah zatnya enggak susunan kepala, kaki, tangan, enggak begitu. Makanya yang mengatakan Allah itu punya tangan berarti mengatakan Allah tersusun-susun.
Yang mengatakan Allah itu punya wajah berarti Allah tersusun-susun. Yang mengatakan Allah duduk berarti tersusun. Kenapa? Yang namanya duduk itu membutuhkan dua anggota. Ya, apa anggotanya? Anggota yang nempel ke lantai dan anggota yang berdiri ke atas namanya duduk. Kalau seluruh anggotanya nempel semua namanya apa? Glosor gitu. Kalau berdiri, kalau di atas semua namanya berdiri. Kalau duduk satu bagian nempel, satu bagian berdiri. Berarti kalau Allah itu duduk, dia punya dua bagian tubuh gitu loh. Mustahil Allah beranggota gitu. Mustahil zatnya beranggota. Ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai di pikiran kita Allah itu ya sama kayak kita, punya tangan tapi tangannya enggak sama, punya wajah tapi wajahnya enggak. Bukan masalah sama enggak sama, berarti kalau kamu mengatakan Allah punya tangan dan yang lainnya berarti dia susunan gitu dong. Kalau kamu mengatakan Allah itu punya wajah dan yang lainnya berarti dia susunan. Lah kalau dia susunan, mau susunannya kayak apa? Ya sama dengan makhluk. Wong makhluk juga susunan. Ini meja ada kakinya. Kamu ada. Sama enggak? Sama. Kaki kamu sama meja sama? Beda. Tapi sama-sama. Nah kan begitu, berarti kan kalau begitu sama. Allah punya tangan tapi tangannya enggak sama, tapi sama-sama tangan. Berarti beranggota. Kita menolak orang yang mengimani Allah dengan keadaan zat yang tersusun-susun gitu loh. Jadi harus kita bersihkan pikiran kita dari mengenali Allah bahwa zatnya Allah itu tersusun-susun. Artinya apapun yang muncul di pikiran kamu yang merekayasa Tuhan begini-begini, kenapa? Nggak akan mungkin bisa kamu gapai untuk bisa membayangkan zatnya Allah. Kenapa? Nggak ada lainnya, nggak ada contohnya. Gimana bisa kamu bayangkan? Bagaimana bisa kamu temukan di pikiran kamu? Sedangkan yang kita temu di pikiran kita semuanya selalu melihat contoh, melihat yang lain. Kamu nemu begini, lihat yang ini. Kamu nemu begini, lihat yang ini. Sedangkan apa yang berada, apa yang berkaitan sama zatnya Allah tidak pernah kita jumpai pada zat yang lain, hingga nggak bisa kita membayangkan bagaimana keadaan zatnya Allah. Yang bisa hanya dikenali, diketahui, bukan dibayangkan seperti apa, bukan. Mengetahui itu sudah cukup untuk bisa sampai pada pengetahuan, walaupun melihat menjadi lebih sempurna. Orang yang tahu dan melihat itu lebih sempurna. Ada orang tahu Monas, ada orang tahu dan lihat Monas, sempurna mana? Gitu loh. Lah kita tahu Allah, tahu itu ya cukup. Kalau nanti kamu ngelihat, yang akan kamu lihat ya sesuai dengan yang kamu ketahui itu, gitu loh. Lah kalau kamu nggak tahu di dunia tentang haknya Allah, nanti pas lihat bingung apa ini ya, gitu loh. Karena tahu aja enggak, terus ngelihat bingung apa ini ya yang saya sembah dulu ya. Karena waktu di dunia nyembah Tuhan, nyembah Allah, nggak punya pengetahuan, yang tahu hanya namanya. Pas ada yang ngaku saya Allah, apa benar itu Allah? Bingung dia. Tapi kalau kamu punya pedoman, ada yang ngaku saya Allah, ana rabbukumul a'la, bohong kamu. Kenapa? Kamu tersusun-susun zatnya. Zat kamu berupa benda, zat kamu materi, zat kamu terkena ruangan, zat kamu ada masanya, nggak mungkin kamu Tuhan. Itu pedoman kita.
Yang akan kamu jumpai nggak mungkin zat yang seperti kita gitu loh. Kalau kamu ketemu zat itu nggak seperti kita, yaitu Allah, gitu aja sudah. Nggak ada lainnya, nggak ada lagi. Itu pasti Allah begitu. Selainnya Allah dibikin kayak apa saja pasti terkait ruangan, pasti terikat sama masa, pasti tersusun. Itu pasti sudah, nggak ada yang lain, nggak ada. Nah, kalau kamu jumpain zat yang nggak seperti itu, nggak tersusun-susun, nggak terikat ruangan, nggak terikat masa, ya itu Tuhan. Udah begitu aja, nggak usah repot gitu loh. Inilah pedoman kita mengenali Allah, hingga kamu nggak akan tertipu ketika berjumpa dengan Allah. Kamu anggap keadaan itu seperti apa? Ya seperti yang kamu kenal di dunia. Kalau di dunia kamu nggak kenal apa-apa, nanti ketika berjumpa dengan Allah akan bertanya, apa ini Tuhan saya ya? Maka pentingnya kamu kenal kepada keadaannya Allah di dunia, sifat-sifat Allah kenal di dunia, agar kamu sampai pada pengetahuan bahwa yang saya sembah itu yang mukhalafalil hawadis, yang qiyamuhu binafsih, yang wahdaniyah. Itu pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, pengetahuan kita tentang zat Allah. Zat Allah tidak tersusun dari anggota-anggota. Lah zat itu ada anggotanya enggak? Zat itu ada macam dua. Berapa? Macam dua. Zatnya kita, maksudnya zatnya kita, zatnya makhluk, zat yang terikat oleh apa tadi? Ruang dan masa. Itu zat yang seperti itu ada dua. Yang pertama namanya jauhar, yang pertama namanya jisim. Jauhar dan jisim. Dua-duanya mau jauhar mau jisim disebut namanya jirim atau benda gitu loh. Jadi benda itu ada dua macam. Ada benda yang tersusun gitu aja, ada benda yang tidak tersusun. Contoh, air, benda bukan? Materi bukan? Maksudnya materi apa? Cair. Ada ruangannya enggak? Ada beratnya enggak? Tersusun enggak? Dari apa? Kepala, kaki ada? Jadi air juga benda. Tapi air itu enggak sendirian. Air itu selalu ada lainnya. Kalau kamu ambil air, kamu pisahkan, namanya apa? Kamu ambil sedikit, kamu pisah, namanya apa? Air. Pisah lagi, namanya apa? Air. Namanya apa? Berarti yang segelas ini berapa air? Banyak air, gitu loh. Kalaupun dia tidak tersusun-susun dengan anggota yang berbeda-beda, maka dia tersusun dengan anggota yang sama, gitu loh. Dari bawah ya air, tangan air, air sampai air. Berarti air itu susunan. Lah Tuhan enggak begitu. Tuhan bukan susunan Tuhan itu hantu nanti jadi. Contoh lain selain air apa? Tanah. Tersusun enggak? Hah? Susunannya apa? Tanah tersusun enggak? Ada kepalanya enggak? Kaki enggak? Jadi sana tersusun dari sesuatu yang sama, bukan beranggota yang berbeda. Anggotanya tanah semuanya sama, tanah gitu loh. Kalau anggota kita beda, ada tulang, darah, daging, apalagi kulit, urat, rambut. Ini susunan yang berbeda. Nah kalau tanah sama. Gunung, susunan apa itu? Susunan
batu. Itu berapa batu, jadinya gunung. Jadi gunung itu satu susunan, bukan berbeda. Air, apalagi udara, apalagi gula. Lu semua yang manis-manis ya, kopi gitu. Kalau gula sama kopi, ngopi dulu tuh termasuk apa itu? Jirim apa johar? Apa? Jisim atau johar? Jisim. Kenapa ada dua, kopi dan campur air, 3 susunan berarti, tambah gelas 4 berarti. Nah, kalau nggak pakai gelas gimana minumnya ente? Sempurna kalau mas susu sempurna, 5 sempurna. Jadi Allah itu bukan johar, bukan jisim. Nah, yang sering orang salah paham, Allah dianggap sinar. Sinar itu apa? Iya. Masuknya kelompok mana? Jisim apa johar? Johar apa jisim? Johar. Sinar, terang itu kan satu macam. Artinya nggak tersusun yang berbeda-beda, nggak ada. Dari atas sinar, ke bawah sinar, sampai ke kita juga namanya sinar. Apa? Ya menerangi semua ini sinar. Lah kalau Allah dikatakan bercahaya, bersinar, berarti ya Allah beranggota, gitu loh. Nabi Musa mau ketemu Allah, baru ketemu sinarnya udah nggak kuat. Sinar siapa? Sinar Allah. Berarti Allah bersinar kayak bemo gitu, kayak motor Allah gitu bersinar gitu. Gimana imannya? Terus itu sinar apa? Ya sinar apa aja kek. Yang penting mustahil Allah bersinar gitu loh. Kenapa? Sinar itu termasuk jauhar. Dia punya ruang, ya. Tapi sinar nggak punya massa. Coba kamu timbang sinar, bisa. Tapi punya ruang. Jadi kalau kita mau ambil pengertian, kalau orang filsafat memberikan definisi yang namanya benda itu harus ada ruangannya, harus ada masanya. Ternyata ada benda yang nggak punya ruang, yang nggak terkait sama massa, tapi dia tetap punya ruang. Contohnya apa? Sinar. Apalagi? Ruh, nyawa. Ada nggak nyawa? Ada. Ada ruangannya nggak? Ada. Berapa beratnya? Nah, jadi yang pasti